Oke, kita lanjutkan bahwasanya hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan yang lalu sudah kita sampaikan. Sekarang kita akan masuk kepada untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang disebut dengan faktor internal yaitu dari dalam, sedangkan eksternal dari luar. Maka berikut adalah faktornya. Yang pertama, nutrisi. Kedua, cahaya matahari, air, suhu, dan tanah. Tentu dalam hal ini adalah pH tanah tersebut. Kemudian untuk yang internal, kita kenal dengan dua bagian, yaitu intrasel dan intersel. Maka intrasel itu adalah gen, intersel itu adalah hormon, ya. Kemudian kita akan jelaskan bagian-bagian ataupun pembagian dari hormon pada tanaman yang kita dengar dengan istilah fitohormon. Oke, maka fitohormon dibedakan menjadi dua, pemicu pertumbuhan dan penghambat pertumbuhan. Kemudian untuk pemicu pertumbuhan itu ada yang pertama auksin, kemudian ada gibrelin, kemudian yang ketiga sitokinin, gas etilen, kalin, dan yang terakhir asam traumalin. Kemudian yang penghambat pertumbuhan itu kita kenal dengan istilah asam absisat. Kemudian hormon yang pertama akan kita bahas yaitu auksin. Ini merupakan struktur yang paling dikenal dengan nama IAA ataupun indol acetic acid. Ini biasanya ujian dengan menggunakan kode yang seperti ini ya, IAA. Nah, maka itu sama dengan auksin ya. Oke, nah Bapak, kemudian auksin ini dibuat di bagian tanaman yaitu bagian meristem apikal, yaitu pada ujung tanaman. Juga ada terdapat pada daun-daun muda, juga terdapat pada biji. Sementara perlu kita ketahui kata kuncinya adalah bahwasanya sifat kerja hormon ini mudah terurai oleh cahaya. Nah, minggu lalu sudah Bapak sampaikan untuk membuat praktikum penanaman yang tempat gelap dan tempat terang. Itu disebut dengan salah satu pemicu etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat di tempat gelap. Nah, maka ini sudah kita buat melalui contoh soal. Kita lihat bahwasanya anak-anak kami di sini kemarin sudah Bapak membuat perlakuan atau treatment menanam kacang hijau di luar dan di dalam ruangan. Namun jangan lupa memasukkan bijinya itu dengan menggunakan air sehingga terjadi proses imbibisi. Nah, maka kalau kita lihat untuk yang pertama, kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap ataupun lemari ataupun di dalam ruangan ini akan menghasilkan tumbuhan yang tentunya kita kenal dengan istilahnya tinggi dan ramping ya, dan memiliki daun yang berwarna kuning seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pada bahagian tanaman yang ditempatkan di tempat terang itu pertumbuhannya lebih baik ya, pertumbuhannya lebih baik. Maka anak Bapak, kita lihat nanti perbandingan berikutnya. Kemudian fungsi auksin adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Ini kita lihat adalah bahagian dari tanaman disebut dengan zona meristem, bagian pucuk pada tanaman. Kemudian di situ memiliki bagian kaliptra ataupun tudung akar, itu yang senantiasa memperpanjang menembus tanah. Kemudian kedua adalah zona elongasi, yaitu zona pemanjangan ya. Kemudian bagian atas lagi zona diferensiasi ya, bagian pembelahan. Kemudian fungsi yang lain adalah merangsang pembentukan akar. Kemudian bahwasanya akar-akar di sini akan tumbuh ya, merambat sehingga kita lihat dengan bagian dikotil dan monokotil. Kemudian merangsang pembentukan buah tanpa biji. Ini disebut dengan istilah partenokarpi ya, contohnya
tanaman pisang. Kemudian contoh yang lain, berperan dalam dominansi apikal. Apikal tadi kita ketahui bahwasanya pada bagian ujung-ujung tanaman, dan ujung itu ada dua akar dan ujung ataupun pucuk pada tanaman. Sama seperti contohnya kita lihat pada daun teh itu kan senantiasa dipanen ya, di bahagian itu dipanen, sehingga meristem apikal tempat produksi auksin itu setiap hari kita petik ya, maka dia akan tumbuh lagi ya. Jika daun telah mulai dipetik, maka akan tumbuh menjadi individu baru lagi. Itulah maka senantiasa kita lihat tanaman teh itu ketika kita panen tidak mati ya. Kenapa? Di situ terjadi apikal dan adanya pengaruh dari auksin itu sendiri pada bagian ketiak daun dan terutama pada bagian tunas lateral. Kemudian bahwasanya pertumbuhan fungsi auksin berikutnya yaitu di sini merangsang absisi ataupun pengguguran pada daun ya. Ini kita lihat. Kemudian yang kedua adalah gibrelin. Ini dibuat di meristem tunas, apikal dan akar daun muda serta embrio. Ini tentunya pada perkecambahan yang lalu kita lihat ya. Maka melalui fungsinya yang pertama yaitu merangsang pemanjangan batang ya pada pembelahan sel. Pada perkecambahan yang lalu sudah kita sampaikan melalui video bahwasanya di situ ada pemberian ekstrak gibrelin ke tanaman menimbulkan efek ya pertumbuhan raksasa pada tanaman. Bayangkan bahwasanya tanaman pumpkin ataupun labu yang ketika diberikan gibrelin akan besar ya, segede bola ya lebih ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah merangsang pembungaan, makanya memecah dormansi biji ya. Kemudian kita lihat biji di sini pada mulanya kan dia kering, namun ketika ditambah dengan air sehingga menghasilkan proses imbibisi, maka peran gibrelin di sini akan muncul ya. Kemudian bahwasanya untuk ujian nanti perlu diperhatikan. Untuk gibrelin ini perlu kita hati-hati ya dalam memahaminya. Kemudian merangsang pembentukan buah tanpa biji. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi auksin itu Parthenocarpi, namun produk dari gibrelin ini sendiri disebut dengan istilah Stenomocarpi. Beda ya antara Parthenocarpi tadi dan Stenomocarpi ya. Perbedaan di mana? Yaitu pada bagian polinisasi dan fertilisasi terjadi, sedangkan pada auksin tadi tidak terjadi ya. Kita lihat. Kemudian di sini terjadi aborsi ataupun embrio, yaitu buah tanpa biji ya, tapi terlihat ada biji yang tidak berkembang. Contohnya tanaman anggur ya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada semangka. Sekarang kita lihat semangka tanpa biji ya, jambu tanpa biji juga ada. Artinya ini peran dari biologi sangat luar biasa dalam hal menciptakan produk-produk pertanian yang unggul ya, yang unggul. Kemudian anak Bapak, berikutnya hormon yaitu sitokinin, yaitu dibuat di dalam akar ya, yaitu diangkut ke organ lainnya. Tentunya ini kita lihat bahwasanya fungsinya itu di sini ada S tambah A tambah G. Itu maksudnya apa? Sitokinin ketika bereaksi bersama dengan auksin ditambah dengan gibrelin akan merangsang pembelahan daun pemanjangan sel. Kemudian yang kedua, menghambat dominasi apikal auksin. Ini ada ya, menghambat dominasi, artinya seimbang. Kalau auksin terus berkembang, pertumbuhan daunnya tidak seimbang. Kemudian yang ketiga adalah merangsang pembentukan akar cabang. Kemudian ada juga ternyata yang dapat menghambat proses penuaan, sehingga kita lihat daun itu, bunga, buah itu bisa bertahan ya, bisa bertahan. Kemudian berikutnya adalah hormon gas etilen, yaitu di sini gas etilen ini bahwasanya dihasilkan oleh bahagian jaringan buah yang sedang matang dan daun ataupun bunga yang sedang menua.
Nah, kita lihat sama-sama fungsinya. Yang bahwasanya fungsi hormon gas etilen pertama adalah mempercepat pematangan buah. Nah, kita lihat bahwasanya buah pisang itu kalau sudah satu yang matang dia di bagian sisirnannya itu akan mempengaruhi yang lainnya seperti itu. Kita lihat cara kerja etilen ya. Nah, ini lihat ya bahwasanya ada mangga ataupun buah apa saja ketika kita letakkan di dalam tempat box atau kotak atau apapun namanya, sering itu di rumah ada kayak beras itu ya. Nah, ternyata buah mangganya beberapa hari kemudian matang. Kok bisa ya? Nah, ternyata inilah kerja dari gas etilen, yaitu mematangkan buahnya sendiri ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Nah, kalau kita perhatikan batang itu ada punya bagian-bagian gabusnya sehingga apa di sini tebal ya. Kemudian memacu proses pembungaan ini antara auksin dengan auksin ya, gas etilen dengan auksin. Kemudian interaksi antara etilen dan gibrelin dapat mengontrol rasio bunga jantan dan bunga betina. Nah, ini yang disebut dengan pada tumbuhan monoecious, yaitu tumbuhan berumah satu ya. Artinya di situ ada benang sari dan tentunya dalam satu saja ya, betina juga betina saja ataupun putik-putik saja seperti itu. Oke, kemudian anak bapak yang berikutnya adalah hormon kalin. Nah, hormon ini dihasilkan oleh jaringan meristem, yaitu fungsinya memacu pertumbuhan organ tumbuhan ya. Kemudian ini kita lihat bahwa hormon kalin ini adalah bahwasanya rizokalin bagian akar ya.